undangan tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada bulan Maret 2020 itu kita semuanya lockdown, COVID, tidak bisa beraktivitas. Saya pun dari bulan Maret itu hanya online saja semuanya. Dari mulai jam 8 pagi, jam 10 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, jam 8 malam. Satu hari 5 kali tausiah online semua. Lalu kemudian Maret, April, Mei, Juni. Pada tanggal 6 Juni kumpullah kami di salah satu rumah ibu dokter yang berkelapangan hati untuk memberikan tempat. Kami pun berkumpul, ada 4 unsur, alumni Al-Azhar Mesir, angkatan 96 IAIN, karena saya pernah masuk IAIN Susko tahun 96. Kemudian jamaah-jamaah inti yang mengikuti pengajian dari sejak saya pulang sampai sekarang. Lalu kemudian sahabat-sahabat Ustaz Abdul Somad yang mengatur jadwal kajian saya dari mulai Sabang sampai ke banyak tempat. 4 unsur ini jumlahnya 35 orang. Akhirnya pada tanggal 6 Juni 2020 disitulah awal membuat yayasan, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tidak pernah terpikir waktu itu apa yang akan terjadi ke depan. Akhirnya Allah memberikan amanah kepercayaan. Salah seorang sahabat saya di Malang, Ustadz Abdullah Hadrami, menelpon. Katanya ada saudara kita yang mau memberikan wakaf rumah 2 lantai 9 kamar di Jalan Paus, Jalan Udang. Inilah dia rumahnya yang sedang kita tempati sekarang. Padahal sebelumnya kita menyewa untuk sekretariat di Jalan Angtua, Masjid An-Nur, terus ke Pasar Sail ke bawah. Menyewa selama lebih kurang setahun. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya berpindahlah sekretariat kemari. Ketika kita akan pindah dari rumah sewa kontrakan ruko yang di Sail, pun rupanya rumah itu diberikan silakanlah pakai dan tidak usah dibayar. Jadi dua-dua dapat. Begitulah kalau kita berjamaah. Ini bercerita tentang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah ceritakanlah. Jadi dibukakan Allah hati orang kalau kita tidak membawa pribadi. Kalau membawa pribadi Abdul Somad mungkin mereka tak mau mengasih. Tapi begitu yang dibawa ini adalah berjamaah, maka orang percaya. Akhirnya dapatlah rumah ini setelah direnovasi sedemikian rupa. Kemudian anak beliau datang kemari dari Surabaya, kita akadkan. Semua wakaf diakadkan melalui akta ikrar wakaf, melalui Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Di rumah ini juga diakadkan. Akhirnya dapatlah rumah ini. Rumah ini tidak ada pemiliknya. Pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemiliknya meninggal dunia dan kami mati meninggal dunia, pengurus rumah ini la yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan ke anak cucu, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Inilah rumah yang bisa dibawa mati. Inilah rumah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Tapi kalau rumah ini tidak dioptimalkan, tidak diisi kegiatan, maka kami orang yang paling pengkhianat di atas muka bumi Allah. Maka Ustadz Al-Naf yang paling sibuk banyak bergerak bersama sahabat-sahabat yang lain, akhirnya bersama Ustazah alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir punya metode bagaimana membuat anak-anak ini hafal. Akhirnya kita lihat tadi anak-anak kita walaupun usianya masih 5, 6, 7 tahun sudah hafal amma yatasa'alun. Saya terus terang untuk jadi imam membawa amma yatasa'alun itu ragu-ragu, kadang-kadang hilang-hilang timbul gitu. Akhirnya Allah menyelamatkan bacaan ini melalui anak-anak kita. Maka rumah ini hari ini peresmian program belajar tahsin dan tahfiz Al-Quran, rumah Quran Nurul Azhar. Kenapa diambil nama Nurul Azhar? Ulama paling banyak, paling besar, paling tua di dunia ini Al-Azhar. Kita ingin mendapatkan nur, dapat cahayanya saja jadilah
memancar cahaya Al-Azhar itu dari Kairo Mesir sampailah ke Pulau Sumatera, sampailah ke Jalan Paus, ke Jalan Udang, sampai cahayanya di kemari dan menerangi pikiran akal anak-anak kita ini. Lalu kemudian 12 kabupaten kota di Riau, dia di mana saja dari mulai Bagan Siapi Api Rokan Hilir sampai ke Tembilahan Indragiri Hilir, dari ujung ke ujung 7 jam ke Tembilahan, 7 jam ke Bagan Siapi Api. Silakan datang guru-guru mengaji kemari untuk belajar metode ini kepada ustazah supaya nanti dibawa program ini. Kalau anak-anaknya yang datang kemari hanya sekedar hafal saja. Tapi kalau guru mengajinya yang dibuatkan pelatihan di sini, maka pulang guru-guru mengaji ini ke seluruh kota, bisa dia kembangkan metode ini. Bagaimana anak kecil bisa hafal amma yatasa'alun. Bagaimana cara memasukkan amma yatasa'alun itu ke kepala mereka bisa hafal dalam waktu sekian hari. Ini perlu metode. Kita dulu kecil tidak hafal itu, tidak salahkan guru kita, tak kita salahkan orang tua kita. Mungkin metode itu belum ada. Kita hanya belajar alif ya ta, alif di bawah i. Hafal menghafal ini belum populer di kepala kita. Nah sekarang, kalau ada orang mengatakan zaman ini makin kacau Pak Ustadz, zaman ini makin rusak, betul. Zaman dulu belum ada handphone, zaman dulu belum ada TV, begitu banyak channelnya. Zaman dulu belum ada parabola. Kalau dilihat yang merusak memang betul banyak yang merusak. Tapi kalau dilihat pula metode, sekarang begitu banyak metode membuat anak-anak kita ini selamat. Jangan salahkan zaman, jangan salahkan masanya, tapi salahkanlah kita karena salah mengarahkan mereka. Tidak lagi ada alasan orang Pekanbaru, anaknya tak pandai mengaji, anaknya tidak hafal Quran, anaknya tidak hafal amma yatasa'alun, karena sudah disediakan tempatnya semua. Dulu kami pulang ke Pekanbaru ini hanya tausiah ke masjid. Ustaz Alnur tausiah, saya tausiah. Saya bilang ceramah ini udah selesai dah. Orang-orang tua yang kita ceramah ini orangnya udah baik-baik semua, udah soleh-solehah semua, udah. Orang-orang yang memang sudah berakhlak semua. Yang perlu sekarang ini anak-anak ini bagaimana supaya kepala dia ini jangan rusak. Bagaimana supaya dakwah ini berlanjut. Tahun 1924, sekarang sudah 2022. 2 tahun lagi 2024 berarti 100 tahun, 1 abad. Mustafa Kemal Atatürk mau menghilangkan Islam di Turki. Apa yang terjadi setelah 100 tahun, kurang 2 tahun lagi? Ternyata pesantren tahfiz Quran yang paling banyak di dunia adalah Sulaimaniyah. Sulaimaniyah bukan dari Mesir. Sulaimaniyah bukan dari Saudi Arabia, bukan dari Makkah, dari Madinah. Sulaimaniyah adalah Sulaiman Helmi Tunuhan. Sulaiman Helmi Tunuhan hidup di zaman Mustafa Kemal Atatürk itu. Dan dia termasuk orang yang terzolim. Tapi kemudian apa yang dia lakukan? Dia perbanyak sekolah tahfiz Quran. Diperbanyaknya sekolah tahfiz Quran, akhirnya sekarang di dunia ini yang paling banyak sekolah tahfiz Quran adalah Sulaimaniyah. Beberapa tahun yang lalu kami berjumpa dengan salah seorang ulama dari Suriah namanya Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq ini tak bisa hidup di Suriah karena berlawan dengan rezim, akhirnya lari ke Turki. Kemudian diundang ke Pekanbaru menyampaikan tausiah, jumpa kami di hotel. Saya tanya, Syekh Muwaffaq, apa perjuangan yang paling bagus? Kata dia, buatlah sekolah. Karena guru saya, kata Syekh Muwaffaq, guru saya mendirikan sekolah sebanyak 5.000 sekolah. Jadi apa yang kami lakukan hari ini, ada tahfiz Quran di Jalan Paus, ada tahfiz Quran di Rimau Panjang, ada tahfiz Quran di Palas. Itu sebenarnya adalah langkah perjuangan supaya anak-anak kita di masa akan datang, karena kita tahu tak kapan kita mati meninggal dunia. Inilah yang akan tetap mengalir. Dan kita berharap ada Nurul Azhar 1, Nurul Azhar 2, Nurul Azhar 3, Nurul Azhar 4 beribu di dunia ini, sehingga itu akan menjadi amal jariah. Umur kita ini pendek, harta kita tak banyak, amal kita pun tak banyak. Kalaupun ada mungkin sudah diambil oleh orang lain karena riya dan sum'ah. Tapi amal yang kita lakukan hari ini, dari yang kecil ini insya Allah mengalir sampai hari kiamat, sampai kita mati, sampai kita menghadap Allah, sampai kita masuk ke surga.
menengok, melihat, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapakah di antara kita yang paling banyak pahalanya? Apakah Ustadz Alnof yang mengurus? Apakah ustazah yang mengajar? Apakah saya yang ikut menyampaikan tausiah? Apakah bapak ibu yang mewakafkan rumah? Wallahu a'lam bishawab. Yang paling ikhlas kepada Allah. Kita hanya berharap mudah-mudahan yang kita lakukan ini hanya untuk mencari ridha Allah. Amal kita ini dibanggakan Rasulullah SAW. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah akan melihat. Wal mu'minun, orang beriman akan melihat. Tiga yang melihat amal kita ini. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah akan melihat. Wal mu'minun, orang beriman yang akan melihat.